Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kemudahan di setiap urusan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang juga yang mungkin baru bergabung, yang baru melihatin video saya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian, karena tujuan saya membuat video-video di channel YouTube ini supaya banyak mendapatkan manfaat serta kebaikan dari video-video yang saya buat. Baiklah, di video kali ini saya mau sharing, saya mau cerita tentang apa kamu mengira impianmu itu kebetulan. Aku sangat percaya bahwa impian-impian yang muncul dalam hati, keinginan-keinginan untuk menjadi lebih baik, kemauan untuk memperbaiki diri, itu semua tidak datang dengan kebetulan. Karena aku yakin ada rencana terbaik Allah di dalamnya untuk kita. Impian atau keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, itu adalah salah satu tanda bahwa Allah ingin kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih dari yang sekarang ini. Karena impian itu datang dari Allah. Allah pemilik hati kita, dan Allah juga yang maha membolak-balikan hati. Jadi bukan hal yang mustahil kalau impian-impian itu adalah titipan dari Allah untuk kita, agar kita berjuang lebih keras lagi untuk mencapai impian-impian itu. Dan tidak sedikit penelitian atau jurnal yang membuktikan efek positif dari memiliki impian itu sangat besar, terutama pada kesehatan mental dan impian. Cita-cita ataupun tujuan hidup itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal, bisa dari internal atau eksternal, dan tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah melalui persetujuan Allah, meskipun dalam prosesnya kita diwajibkan untuk memilih. Kita diberikan pilihan, dan kita juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap pilihan yang kita pilih. Percaya atau tidak, tanpa disadari atau mungkin secara sadar, kita bisa merasakannya secara langsung bahwa impian, cita-cita, ataupun tujuan hidup itu memiliki dampak positif, di mana bisa memberikan semangat hidup, dapat menghindarkan depresi, memberikan motivasi menjadi lebih positif, dan yang lebih penting kita tahu arah hidup kita mau menuju kemana. Tapi aku nggak sedikit menemukan orang-orang yang bilang, aku tidak punya impian, aku hanya ingin menjalani hidup seperti biasa-biasa saja, lalu mati dan masuk surga. That's the point, masuk surga. Tanpa sadar, itu adalah impian yang besar loh. Mati masuk surga belum tentu semua orang bisa. Surga itu adalah impian yang sedang diusahakan oleh setiap umat muslim di muka bumi ini. Aku yakin itu, karena meskipun sesusah apapun proses kita, se-struggle apapun kita di dunia, tetap kita pasti sangat menginginkan akhir yang baik dan tinggal dalam keabadian yang baik di akhirat nanti, yaitu surga. Jadi menurutku setiap muslim itu harusnya pasti punya impian untuk mendapatkan ridho Allah dan masuk surga. Itu adalah impian yang sangat tinggi loh. Dan harusnya impian-impian itu membuat kita lebih produktif, membuat kita lebih semangat untuk bangun di sepertiga malam, membuat kita untuk lebih semangat untuk memperbaiki diri karena ada impian yang sangat besar yang harus kita wujudkan. Nah, akan tetapi tidak semua orang bisa langsung punya impian setinggi ini. Makanya Allah titipkan impian-impian kecil, impian-impian yang menurut dia besar. Tapi sebenarnya ini adalah langkah awal, jalan untuk dia menemukan impian yang lebih besar ini. Dan tidak jarang, impian-impian ini terlihat sangat duniawi, sehingga membuat orang takut untuk mengejarnya. Takut untuk terlalu mengejar dunia, atau takut perkataan orang yang mengatakan jangan terlalu mengejar dunia karena kita akan mati. Jadi kejarlah akhirat. By the way, aku sama sekali tidak menentang dan pernyataan ini. Aku hanya ingin memberikan beberapa pendapat aku. Ada beberapa hal yang ingin sekali aku luruskan. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa beberapa impian itu terlalu duniawi,
Padahal sebenarnya kita diwajibkan untuk mengejar itu. Misalnya saat kita ingin masuk ke universitas impian, saat kita ingin melanjutkan studi kita misalnya. Terus orang-orang bilang kita terlalu memikirkan duniawi. Padahal kita sebagai muslim dituntut untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dan sudah kewajiban kita untuk memilih tempat-tempat terbaik untuk menuntut ilmu. Terus ada lagi yang berdoa untuk meminta uang. Sejumlah uang sama Allah karena ingin membayar hutang. Terus ada yang bilang lagi, itu terlalu duniawi. Minta uang sama Allah untuk bayar hutang itu duniawi banget lah. Bukannya kita diminta oleh Allah untuk melunasi hutang, untuk membayar hutang. Karena hutang itu berat sekali hisabnya. Belum sampai di akhirat, masih di alam kubur saja kita sudah dipertanyakan tentang hutang itu. Jadi meminta uang sama Allah untuk bisa melunasi hutang itu bukan duniawi menurut aku. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk pulang dalam keadaan baik. Ada banyak sekali impian-impian yang mungkin terlihat duniawi. Padahal sebenarnya menuntun kita untuk bisa mencapai akhirat yang lebih baik. Tinggal bagaimana kitanya untuk menjadikan semua impian itu hanya step by step untuk mencapai impian yang lebih tinggi, yaitu ridho Allah dan mendapatkan surga Allah. Intinya bahwa mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surga Allah adalah impian jangka panjang. Sementara itu karena kita hidup di dunia ini dan kita juga diwajibkan untuk ikhtiar selama di dunia sebagai bentuk taat kita kepada Allah, maka kita juga harus punya impian-impian atau tujuan-tujuan yang kecil ataupun yang besar untuk mencapai impian jangka panjang tadi. Jadi, kita tetap harus membuat impian-impian jangka pendek yang nantinya akan memotivasi kita, yang membuat kita semangat untuk bangun pagi, yang membuat kita semangat untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, yang membuat kita semangat untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kalimat ini sederhana, tapi sebenarnya berat maknanya. Allah tidak tiba-tiba memberikan perubahan begitu saja. Allah ingin melihat usaha kita. Allah ingin melihat tekad kita. Makanya ikhtiar itu sangat diperlukan. Meskipun itu hanya bentuk taat kita pada Allah, tapi kita tetap harus berikhtiar. Kalau hari ini kamu punya cita-cita, ingin menjadi lebih baik, ingin memperbaiki hidupmu, ingin menapaki jalan yang lebih dekat dengan Allah, itu bukan tanpa sebab. Itu adalah isyarat. Itu adalah pertanda bahwa Allah menginginkan kamu untuk mendapatkan yang lebih baik, juga untuk mendapatkan air yang lebih baik, dan insya Allah bisa mendapatkan surga Allah. Perumpamaan seperti ada seorang anak kecil yang baru belajar berjalan, terus anak kecil itu jatuh, terus jatuh lagi, pokoknya berkali-kali jatuh. Tapi di sana ada ayah dan ibunya yang terus menonton, tersenyum sambil mengulurkan tangan, sambil memberi semangat. Bukan untuk mengangkat, tapi ya untuk menyemangati supaya anak itu bisa berdiri lagi, supaya bisa berjalan dekat pada orang tuanya. Begitulah Allah. Tapi cinta Allah jauh lebih besar daripada kedua orang tua kita. Dan mimpi-mimpi kita tadi adalah langkah kecil kita. Jatuh itu wajar, tapi jangan pernah berhenti untuk melangkah. Allah juga mengajarkan kita dalam Al-Quran, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa padaku. Allah itu dekat sekali, teman-teman. Dekat sekali. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri.
Setiap keinginan baik yang muncul dalam hatimu, setiap impian, setiap bisikan untuk memperbaiki diri, itu adalah karena Allah sedang berusaha untuk membuat kamu lebih baik lagi, untuk membuat kamu mendapatkan surganya Allah. Allah sebaik itu. Cuman, kadang kita sebagai manusia gagal untuk memahami apa maksud Allah. Atau kadang kita butuh waktu yang lebih besar, lebih banyak untuk bisa memahami maksud Allah. Tapi saat kita sudah sampai pada pemahaman itu, dan kita sudah paham tentang hikmah yang sebenarnya Allah memberikan pada kita, maka kita akan sangat-sangat bersyukur dan keyakinan kita pada Allah akan bertambah berkali-kali lipat. Makanya saat sesuatu hal yang tidak kita senangi terjadi, jangan buru-buru untuk mengeluh. Jangan buru-buru untuk menjudge takdir Allah. Jangan buru-buru untuk menyalahkan segala keadaan pada Allah. Terima saja dulu, berusaha untuk ikhlas dan langsung bawa ke dalam doa dan minta sama Allah untuk digantikan segala hal yang tidak baik itu dengan hal yang lebih baik, dengan kebahagiaan, dengan rezeki yang berlimpah, dan segala hal yang ingin kamu minta. Itu adalah waktu yang sangat krusial, yang kemungkinan besar terwujudnya doa itu sangat besar di sana. Makanya kalau ada hal yang tidak kamu senangi, daripada mengutuk, daripada mengeluh, mending langsung angkat tangan untuk berdoa pada Allah. Dan aku sangat menyarankan kita semua untuk memperbanyak membaca kisah-kisah tentang Rasulullah, kisah-kisah tentang Nabi, kisah-kisah tentang sahabat Nabi, karena di sana banyak sekali pelajaran dan kita bisa tahu bahwa para nabi dan rasul pun memiliki impian besar. Mereka semua memiliki impian yang besar yang ditanam oleh Allah. Misalnya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau memiliki impian untuk membangun Ka'bah, tempat suci umat manusia yang sekarang menjadi kiblat kita semua. Ya sekarang bahkan mungkin sebagian dari kalian yang sedang mendengar ini memiliki impian untuk bisa sampai di sana. Lalu Nabi Musa alaihi salam punya impian untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan. Dan yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya impian untuk membawa rahmat ke seluruh alam semesta. Impian yang sangat-sangat mulia di tengah ketidakmungkinan. Karena kita semua tahu bahwa banyak penentangan saat Rasulullah menjalankan dakwah beliau. Tapi impian besar itu sekarang sudah terwujud dan sudah sampai pada hati kita semua. Nah, untuk teman-teman semua, setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa setiap tetes keringatmu dicatat, setiap air matamu dilihat, setiap doa yang kamu panjatkan, bahkan yang kamu bisikan diam-diam di sujud malam, tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Dan hari ini aku mau mengingatkan kamu, jangan pernah meremehkan impian yang ada dalam hati kamu. Kalau itu membuatmu lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan kebaikan, lebih bermanfaat untuk orang lain, maka yakinlah itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan dari Allah untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih kuat, untuk membuat kamu menjadi lebih percaya, lebih bercahaya, dan menemukan akhir yang baik, dan juga masuk ke dalam surganya Allah. Jadi, jangan takut untuk punya impian. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan libatkan Allah dalam setiap prosesnya. Bawa ke dalam doa, diskusikan dengan Allah setiap kali kamu punya impian. Karena siapa tahu bukan hal yang mustahil. Impian yang kamu jaga hari ini adalah doa yang Allah kabulkan besok. Yakinlah, Allah tidak pernah salah pilih hati untuk menitipkan impian. Sebagai penutup, aku mau bacain jurnal aku yang masih relate dengan pembahasan kita. Jadi, ini adalah jurnal yang aku pakai untuk menulis segala hal setiap pagi. Hal-hal yang aku syukuri, hal-hal yang aku dapatkan, pokoknya semuanya aku tulis di sini. Oke, aku baca ya. 9 September jam 7.30 pagi. Ya Allah, terima kasih
kasih atas impian-impian besar yang Engkau titipkan padaku. Aku yakin kalau impian-impian ini tidak serta-merta muncul karena kebetulan, tapi karena Engkau berkehendak. Dan dengan impian-impian besar ini, aku semakin dekat denganmu. Aku semakin yakin dengan kuasa-Mu. Aku semakin menikmati hari-hariku. Ya Allah, impian-impian ini anugerah luar biasa. Sungguh anugerah luar biasa. Aku menyadari aku bisa sampai di titik ini. Aku bisa keluar dari zona malas, zona terbatas, zona takut, dan semua hal yang menghambat aku tumbuh karena impian-impian besar yang Kau titipkan padaku ini. Aku tidak menyangka bahwa segala hal yang dulu terlihat mustahil kini sudah aku genggam, sudah aku rasakan, sudah ada pada diriku. Semuanya berawal dari ambisiku untuk mendapatkan ridho Allah, mendekat pada Allah, disayang Allah. Dulu aku tidak tahu arah dan tujuan, bingung dengan impian-impianku, selalu ikut apa kata orang, selalu takut mengambil resiko. Allah Maha Baik. Allah titipkan impian-impian besar ini sehingga aku bisa sampai di titik ini. Kurang lebih seperti itu yang aku tulis, dan aku berharap kita semua punya impian yang semakin mendekatkan kita pada Allah. Dan jangan lupa untuk bawa selalu ke dalam doa impian-impian kita. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mencapai setiap impian yang kita minta dalam doa. Sekian dulu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.